Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan mengenai kompensasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumita Andira dengan NRP terakhir 147. Nafisa Naila dengan NRP terakhir 139. Saya Alfiana Kalasufa, NRP 140. Kompensasi karyawan itu semua bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan akibat pekerjaannya. Kompensasi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu pembayaran finansial langsung dan tidak langsung, seperti upah gaji, insentif, komisi, dan bonus. Dua pendekatan dalam pembayaran finansial langsung terdiri dari berdasarkan waktu dan berdasarkan kinerjanya. Kalau waktu, pembayaran dilakukan sesuai dengan waktu kerja seperti upah per jam atau gaji bulanan. Kalau berdasarkan kinerja, pembayaran dikaitkan dengan hasil kerja, contohnya upah borongan dan komisi penjualan yang mengaitkan gaji dengan hasil penjualannya. Selanjutnya, pembayaran finansial tidak langsung itu manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan, liburan berbayar, dan juga tunjangan pensiun. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana penggajian. Yang pertama, strategi dan juga kebijakan perusahaan. Penggajian harus mendukung tujuan strategis organisasi dan juga menciptakan perilaku karyawan yang selaras dengan strategi bisnis. Contohnya, perusahaan yang fokus pada inovasi mungkin memberikan insentif untuk mendorong kreativitas karyawan. Yang selanjutnya, teori ekuitas dalam kompensasi. Terdiri dari external equity, internal, dan juga prosedural. Kalau eksternal, seberapa kompetitif gaji dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Kalau internal, seberapa adil gaji dibandingkan dengan posisi lain dalam organisasi yang sama. Kalau prosedural, persepsi keadilan dalam proses penentuan gaji. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana penggajian. Dari yang tadi, individual equity itu seberapa adil gaji karyawan dibandingkan dengan rekan kerja dengan tanggung jawab yang serupa. Yang ketiga, pertimbangan hukum. FLSA di AS menerapkan standar gaji minimum dan pembayaran lembur. Kemudian Equal Pay Act pada tahun 1963 melarang diskriminasi dalam pembayaran berdasarkan gender. Employee Retirement Income Security Act atau ERISA tahun 1974 adalah undang-undang federal yang mengatur manfaat pensiun dan juga kesejahteraan karyawannya. Selanjutnya, yang terakhir, pengaruh serikat pekerja. Serikat pekerja seringkali menegosiasikan gaji dan juga tunjangan yang lebih tinggi bagi anggotanya melalui perundingan bersama. Next. Kemudian menyesuaikan total reward dengan strategi perusahaan. Selain gaji, perusahaan dapat menawarkan kompensasi dalam bentuk lain yang menciptakan motivasi kerja, seperti desain pekerjaan yang lebih menantang, peluang pengembangan karir, dan juga pengakuan dan penghargaan non-finansial. Jadi, strategi total reward ini memastikan bahwa ada hubungan yang jelas antara setiap bentuk kompensasi dengan tujuan bisnis. Next. Selanjutnya, job evaluation methods. Evaluasi pekerjaan, proses sistematis yang membandingkan berbagai pekerjaan dalam organisasi untuk menentukan nilai relatif dan skala gaji yang sesuai. Tujuan utama dari evaluasi pekerjaan ini seperti menciptakan struktur penggaji yang adil berdasarkan tingkat kesulitan dan juga tanggung jawab kerja. Selanjutnya, menjaga keadilan internal dengan membandingkan pekerjaan dalam organisasi. Dan yang terakhir, menyesuaikan gaji dengan standar pasar untuk memastikan daya saing eksternal. Next. Dan selanjutnya, metode evaluasi pekerjaan dengan metode ranking. Metode ini sederhana dan melibatkan perankingan pekerjaan berdasarkan faktor keseluruhan seperti tingkat kesulitan atau tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya, metode klasifikasi pekerjaan. Jadi, metode ini mengelompokkan pekerjaan ke dalam kelas atau tingkat berdasarkan kesamaan dalam tugas dan juga tanggung jawabnya.
Yang terakhir, metode point. Metode ini metode evaluasi pekerjaan yang paling populer dan banyak digunakan karena berbasis kuantitatif. Next. Yang selanjutnya, metode evaluasi pekerjaan adalah evaluasi pekerjaan berbasis komputer. Karena metode seperti point method memerlukan banyak waktu, perusahaan sering menggunakan sistem evaluasi berbasis komputer untuk menyederhanakan prosesnya. Jadi komponen utama dalam sistem ini, kuesioner terstruktur, dan juga model statistik yang secara otomatis menetapkan nilai poin berdasarkan jawaban dalam kuesionernya. Next. Selanjutnya, how to create market competitive pay plan. Definisi dari market competitive pay plan adalah sistem penggajian yang dirancang untuk memastikan bahwa tingkat gaji dalam organisasi seimbang secara internal dan kompetitif di pasar tenaga kerja eksternal. Sistem ini mempertimbangkan dua aspek utama. Yang pertama, keadilan internal, menjamin bahwa pekerjaan dengan tingkat tanggung jawab dan nilai yang sama mendapatkan kompensasi yang setara dalam organisasi. Lalu keadilan eksternal menyesuaikan skala gaji dengan standar industri dan gaji yang ditawarkan oleh pesaing untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Langkah Langkah-langkah menyusun market competitive pay plan. Yang pertama, pilih benchmark jobs. Pekerjaan yang umum ditemukan di banyak organisasi dan sering digunakan dalam survei gaji. Contoh, akuntan, teknisi IT, manajer SDM, dan lainnya. Yang kedua, pilih compensable factors. Tentukan nilai suatu pekerjaan, seperti keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Yang ketiga, tetapkan bobot untuk setiap faktor. Bobot diberikan berdasarkan kepentingan relatif setiap faktor. Contoh, keterampilan 40%, usaha 25%, tanggung jawab 25%, dan kondisi kerja 10%. Langkah-langkah dalam menyusun market competitive plan. Yang keempat, konversi bobot menjadi poin. Setiap tingkat faktor diberikan poin sesuai dengan bobotnya. Yang kelima, tentukan tingkatan untuk setiap faktor. Yang keenam, tetapkan poin untuk setiap tingkatan. Contoh, keterampilan dasar 50 poin dan keterampilan ahli 250 poin. Yang ketujuh, tinjau deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Memastikan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan informasi pekerjaan yang akurat. Yang ke-8, evaluasi setiap pekerjaan. Menghitung total poin dari semua faktor kompensasi. Kalau sampai katanya nanti dengan surat istirahat saat Maaf, yang ke-8, evaluasi setiap pekerjaan. Menghitung total poin dari semua faktor kompensasi untuk setiap pekerjaan. Lalu yang terakhir, gambarkan kurva gaji internal menggunakan grafik. Eh, terus yang ke-10, lakukan analisis pasar, mengumpulkan data gaji dari berbagai sumber untuk memahami tingkat gaji yang ditawarkan oleh pesaing. Yang ke-11, gambarkan kurva gaji eksternal, membandingkan tingkat gaji internal dengan yang ada di pasar. Yang ke-12, sesuaikan gaji internal dengan pasar. Jika gaji internal lebih rendah dari pasar, perlu ada penyesuaian agar tetap kompetitif. Selanjutnya, kembangkan pay grades, mengelompokkan pekerjaan dengan tingkat nilai yang sama dalam grade atau level gaji. Ke-14, tetapkan rentang gaji untuk setiap grade. Tentukan minimum, midpoint, dan maksimum dalam setiap tingkatan gaji. Yang ke-15, tinjau pekerjaan yang belum dievaluasi. Yang ke-16, koreksi gaji yang tidak sesuai. Menyesuaikan gaji yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan standar internal dan eksternal.
Penetapan harga untuk jabatan manajerial dan profesional. Menetapkan kompensasi bagi jabatan manajerial dan profesional lebih kompleks dibandingkan dengan pekerja operasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi, kebutuhan akan keterampilan khusus, serta dampak keputusan mereka terhadap kinerja organisasi. Ada beberapa metode untuk menentukan gaji posisi. Yang pertama, melalui survei pasar dan benchmarking. Perusahaan melakukan survei gaji untuk melihat standar kompensasi di industri yang sama. Benchmarking membantu memastikan bahwa gaji yang ditawarkan tetap kompetitif di pasar tenaga kerja. Kemudian, menggunakan evaluasi jabatan berbasis nilai pekerjaan. Menggunakan metode seperti point factor system untuk menilai nilai dari setiap jabatan berdasarkan keterampilan, tanggung jawab, dan dampak pekerjaannya. Kemudian ada pay for performance atau kompensasi berbasis kinerja. Kompensasi diberikan berdasarkan pencapaian individu maupun kinerja organisasi. Contohnya bonus tahunan, insentif berbasis target, atau kenaikan gaji berbasis pencapaian. Selanjutnya, posisi manajerial dan profesional memiliki karakteristik unik dalam penentuan gaji. Gaji berbasis kinerja, yaitu kompensasi didasarkan pada pencapaian target perusahaan. Kemudian ada teori keadilan. Karyawan membandingkan kompensasi mereka dengan orang lain dalam posisi serupa. Kompensasi jangka panjang merupakan kondisi di mana manajer sering mendapatkan insentif seperti opsi saham, bonus kinerja, atau tunjangan pensiun. Yang terakhir ada pendekatan pasar, yaitu gaji untuk manajer seringkali ditentukan berdasarkan survei kompensasi eksternal. Perbedaan antara competency-based dan traditional pay plans. Traditional pay plans, gaji ditentukan berdasarkan jabatan dan tanggung jawab. Kemudian struktur gaji tetap dengan sedikit fleksibilitas. Kemudian lebih cocok untuk pekerjaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang stabil. Sedangkan kalau competency-based pay itu gaji didasarkan pada keterampilan dan kompetensi karyawan, bukan hanya jabatan. Mendorong pengembangan keterampilan dan fleksibilitas dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, cocok untuk lingkungan kerja yang dinamis dan berbasis inovasi. Selanjutnya ada Employee Engagement Guide for Managers. Ada Total Reward Program, merupakan total penghargaan yang merupakan konsep penting dalam manajemen kompensasi. Total penghargaan tidak hanya mencakup kompensasi dan tunjangan, tetapi juga peluang pertumbuhan pribadi dan profesional serta lingkungan kerja yang memotivasi. Ini tidak hanya mencakup penghargaan finansial tradisional, tetapi juga penghargaan non-finansial dan tidak berwujud seperti pengakuan sifat pekerjaan atau kualitas pekerjaan, peluang pengembangan karir, hubungan baik dengan rekan kerja, keadilan organisasi, kepercayaan pada karyawan, perasaan dihargai dan dilibatkan, peluang untuk promosi, dan iklim kerja yang baik. Kemudian ada studi kasus. Kami mengambil studi kasus dari Microsoft. Microsoft merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang menerapkan sistem kompensasi strategis untuk mempertahankan dan memotivasi karyawannya. Berdasarkan informasi dari Microsoft Learn, Microsoft menggunakan sistem Dynamics 365 Human Resource untuk mengelola kompensasi karyawan dengan cara yang transparan, fleksibel, dan berbasis data. Microsoft 365 Human Resource. Sistem manajemen sumber daya manusia berbasis cloud yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola tenaga kerja mereka secara lebih efektif. Platform ini mengotomatisasikan berbagai fungsi HR, termasuk mengelola kompensasi, manajemen kinerja, rekrutmen, pengembangan karyawan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tantangan yaitu kesetaraan gaji dan kinerja. Pada tahun 2022, Microsoft menghadapi tekanan dari karyawan terkait transparansi, kompensasi, dan kesenjangan upah. Untuk mengatasi hal ini, Microsoft mengadopsi sistem kompensasi berbasis data-driven decision making, di mana karyawan mendapatkan akses informasi mengenai bagaimana gaji mereka dibandingkan standar
industri. Kemudian proses evaluasi gaji dilakukan dengan menggunakan algoritma AI untuk memastikan tidak ada bias dalam kenaikan gaji. Hasilnya, kinerja dan retensi yang dihasilkan lebih baik. Dengan mengimplementasikan sistem kompensasi berbasis Dynamics 365 Human Resource, Microsoft berhasil meningkatkan kepuasan karyawan dengan transparansi dalam pengelolaan gaji, menurunkan turnover karyawan karena insentif dan penghargaan berbasis kinerja lebih adil, dan meningkatkan produktivitas dengan memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target tertentu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.